Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya adab itu dibangun di atas pengetahuan atau dengan kata lain tahu diri. Adab kita kepada orang tua, saya sebagai anak, dia adalah ayahku, orang tuaku, dia adalah ibu. Aku harus bagaimana? Ini guruku, aku muridnya, aku harus bagaimana? Ini orang tua, aku yang muda, aku harus bagaimana? Ini adalah adab. Tahu diri, tahu posisi, bagaimana menempatkan dirinya dan bagaimana dia harus berbuat. Demikian juga adab hamba dengan Allah. Kita sering membahas tentang adab, tapi adab sesama makhluk, adab kepada orang tua, adab kepada guru. Tapi apa adabnya makhluk kepada Sang Khalik? Apa adab kita sebagai hamba kepada Rabb? Di dunia ini hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Khalik itu adalah Allah Ta'ala, Allah pencipta segala sesuatu. Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 102, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Yang demikian itu adalah Rabbmu, Allah, Rabbmu. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', Dia pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah menjaga, memelihara segala sesuatu yang diciptakannya. Ayat ini sekalian menerangkan tentang siapa Allah sebagai Khalik dan kita sebagai makhluknya yang diciptakan. Yang berhak disembah itu adalah Khalik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-Khaliqu fi hadil asya' huwa mustahiqun hadil ibadah. Pencipta segala sesuatu itu Dia yang berhak disembah. Yang tidak bisa menciptakan, dia tidak berhak disembah. Dia bukan Tuhan, dia makhluk. Kullu man siwallahi alam, kullu man siwallahi makhlukun.
Semua selain Allah itu adalah makhluk. Malaikat makhluk, para nabi, para rasul makhluk, kita ini makhluk, jin, syaitan makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk, Isa, Yesus makhluk, semuanya makhluk kecuali Allah Ta'ala. Maka adabnya seorang makhluk adalah dia hanya menyembah kepada Sang Khalik penciptanya. Dan bentuk kebiadaban kepada Allah Ta'ala. Kalau ada makhluk menyembah makhluk, maka di mata Allah itu adalah makhluk yang biadab, gak punya adab. Makhluk menyembah makhluk, bentuk kebiadaban, maka Allah murka. Allah murka. Hingga saking Allah murka, Allah haramkan orang yang menyembah selain Allah. Yang menyembah selain Allah, yang menyembah makhluk, Allah haramkan masuk surga. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah, Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, tempatnya di neraka dan tidak ada penolong baginya. Hadirin sekalian, kalau Allah menganggap hamba itu biadab karena dia menyembah yang tidak mampu menciptakan, dia menyembah makhluk. Agama hanya dua: agama yang mengajarkan tauhid, menyembah hanya Allah Ta'ala, dan agama yang mengajarkan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Agama tauhid ini atau dikenalin monoteisme. Tauhid itu hanya agama Islam, agamanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hanya mengajarkan menyembah kepada Allah pencipta satu-satunya. Agama selain Islam, agama politeisme yang mengajarkan meyakini ada Tuhan yang banyak, itu agama selain Islam. Tuhannya lebih dari satu. Itulah agama syirik. Agama yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan. Di mata Allah Ta'ala inilah hamba-hamba yang biadab di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Oleh karena itu hadirin sekalian, mungkin di antara kita, masa iya dia masuk neraka sementara dia baik, dia lemah lembut, dia suka menolong, dia baik sama tetangga, masa iya dia masuk neraka? Coba kita perhatikan, kalau ada anak, kepada teman-temannya dia suka memberi, suka menolong, setiap kawannya luar biasa, semua temannya mengatakan ini orang baik. Tapi kalau sama orang tuanya gak menghormati, melawan, durhaka, padahal orang tuanya yang membesarkannya, mestinya dia mentaatinya, tapi dia tidak. Anak ini di mata temannya baik, penilaian orang teman-temannya baik,
tetangganya baik, tapi di mata orang tuanya ini anak biadab, nggak punya adab sama orang tua. Demikian juga ada makhluk. Walaupun ada makhluk ini, dia baik kepada sama makhluk, kepada orang tuanya baik, kepada gurunya baik, kepada tetangganya baik, kepada semua orang baik, tapi dia tidak menyembah Allah. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia menyembah kepada selain Allah. Maka ini dia makhluk yang di mata Allah gak punya adab. Maka Allah mengharamkannya karena Allah murka, marah besar. Innahu lafi dhalalim mubin. Sungguhnya dia dalam kerugian, dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu para hadirin sekalian, hanya orang Islam yang menyembah Allah, itulah yang di mata Allah akan masuk surga. Dia satu-satunya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Karena hanya Islam yang mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu tauhid. Enggak mau mengakui Tuhan selain Allah Ta'ala. Itulah agama Islam yang harus selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita wariskan kepada cucu-cucu kita. Dan terus kita sebarkan. Inilah kebenaran. Makanya Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Kenapa? Agama selain Islam adalah agama yang mengajarkan kesyirikan, yang mengundang murkanya Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita memahami inilah kebenaran. Rasulullah SAW itu diutus. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah arsala rasulahu bil huda, mengutus rasul yang dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama ini, agama tauhid ini, agama Islam ini. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk mengalahkan semua agama. Mengalahkan dari sisi keilmiahan, mengalahkan dari sisi keakuratan. Bahasanya pencipta itu hanya Allah dan dia yang berhak disembah. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Konsep tauhid inilah yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain. Inilah misi Nabi dan Rasul, sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul itu mendakwakan kaumnya. Rasul itu mengajarkan kaumnya an ibudullah wastanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkan taghut. Taghut kata Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Sembahlah Allah dan tinggalkan sesembahan selain Allah. Inilah kalimat yang benar. Inilah kalimat tauhid. Inilah kuncinya surga. La ilaha illallah. Maka siapa yang mengatakan la ilaha illallah tulus dari hatinya, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi tahawal jannah, dia akan masuk surga. Masuk surga karena dia meyakini, mengakui hanya Allah yang berhak disembah, dan akhirnya dia menjadi hamba Allah, mau menyembah hanya kepada Allah. Inilah hamba yang beradab di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mewujudkan diri kita sebagai hamba yang beradab di hadapan Allah,
dan juga mengadabkan anak kita. Kita ajarkan pada anak kita bahwasanya yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan. Yang nggak bisa menciptakan, maka dia bukan Tuhan. Dia nggak berhak untuk disembah. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqomah, memegang kebenaran, memegang kalimat tauhid sampai akhir hayat ini, akhir hayat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.